Siapa yang tak tahu dengan film Pengabdi Setan? Film garapan Joko Anwar ini terkenal dengan sosok ibu yang ikonik dan tak henti bikin penonton bergidik ngeri. Kendati sosok ibu di sequel Pengabdi Setan 2 tidak sefenomenal pendahulunya, namun karakter ibu dan rumah yang didiaminya senantiasa menjadi pengantar cerita yang menarik bagi penonton film. Bagi kamu yang mengaku penikmat film horor dan sudah menyaksikan Pengabdi Setan 2, nggak ada salahnya untuk mengenang sejenak rumah ibu yang penuh kesan menegangkan ini. Berada di tengah perkebunan teh milik PT PN, Kecamatan Kertamanah, Desa Margamukti, Pangalengan, Jawa Barat. Rumah yang disebut-sebut sebagai rumah ibu ini memang dikenal memiliki kesan seram. Kesan ini terbangun dari plot yang ada di dalam film Pengabdi Setan, ditambah dengan bentuknya yang kini tidak lagi terawat. Rumah ibu Pengabdi Setan dulunya merupakan rumah dinas bagi pengawas perkebunan teh milik pengusaha Boska bersaudara. Boska adalah pengusaha teh asal Belanda yang menjadi pemilik Onderneming Teh Malabar di Pangalengan sekitar tahun 1900-an. Boska dikenal karena kedermawanannya dan juga ketertarikannya terhadap pengetahuan. Salah satu bukti peninggalan Boska adalah lembaga observatorium astronomi tertua di Indonesia yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat. Namun, seiring dengan diakuisisinya perkebunan teh tersebut oleh negara yang diwakili oleh PT Perkebunan Nusantara, kepemilikan rumah itu juga turut berpindah. Rumah yang didominasi kayu ini memang sempat dihuni sebagai rumah dinas di bawah kepemilikan PT PN, namun tidak bertahan lama. Seiring waktu, rumah ini menjadi terbengkalai dan tidak terawat. Untungnya, mengingat kesan sejarah yang tinggi, maka rumah dinas tersebut tidak dihancurkan, tetapi justru diabadikan sebagai cagar budaya. Alhasil, pemerintah setempat tidak memperbolehkan adanya renovasi, remodel, atau penggantian material apapun. Status rumah ibu sebagai cagar budaya membuat kru film Pengabdi Setan harus melapisi dinding rumah dengan menggunakan gipsum dan wallpaper. Cara ini dilakukan agar tidak merusak atau mengubah bentuk asli rumah. Dinding asli rumah ini sendiri sebenarnya masih berupa anyaman. Spot yang paling horor adalah kamar ibu, di mana masih terdapat ranjang yang ditiduri ibu, ditambah dengan kelambu dan kursi goyang yang sering diduduki ibu. Walau dikenal seram, sebenarnya rumah itu tidak segelap yang ditampakkan dalam film. Di bagian depan rumah terdapat pepohonan rindang yang menyejukkan mata.
Sering terjadi hal-hal mistis pada pengunjung yang menyambangi rumah ibu. Salah satu di antaranya adalah ketika foto ibu yang terpasang di dinding jatuh dengan sendirinya. Menurut penuturan pemandu saat itu, memang ada sosok yang tengah mengikuti pengunjung sejak awal tiba. Namun, sosok tersebut tidak mengganggu, hanya jahil belaka. Menurut warga sekitar, seringkali terlihat penampakan anak kecil yang mirip anak-anak Belanda dan penampakan menir Belanda. Selain hantu menir Belanda, ada juga kisah hantu perempuan yang dikenal warga sekitar sebagai si merah atau si berem yang kerap menampakkan diri. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, si merah dulunya adalah pemetik teh yang bekerja pada majikan berkebangsaan Belanda sekitar tahun 1920-an. Jika berkunjung malam hari ke rumah ibu, akan merasakan atmosfer horor seperti saat menonton film Pengabdi Setan. Jika mengunjungi rumah ibu, Anda akan ditemani oleh tour guide yang akan menceritakan seluk-beluk rumah tersebut saat syuting berlangsung. Di bagian belakang terdapat sumur tua di mana nenek ditemukan mengambang di dalam sumur. Jika Anda pecinta horor, sudah pasti tempat ini adalah tempat favorit di mana kita bisa merasakan sensasi-sensasi horor yang ada di rumah ini. Bagaimanapun, ini adalah sejarah untuk negeri kita. Sudah sepatutnya kita menjaga sejarah-sejarah yang diberikan oleh orang-orang sebelum kita.